Jadi saya percaya kalau hal positif yang dilakukan penerbit Jogja di antara lingkaran pertemanan itu pasti ditiru. Gak mungkin sih mereka beneran mau, mereka tuh sadar banget tidak mengurus copyright itu konsekuensinya apa. Jadi aku yakin mereka juga tidak kemudian tutup mata untuk gak ngurus terus. Jadi itu satu problem. Terus problem kedua misalnya mereka masalah terjemahan. Saya kira terjemahan juga masih bisa diperdebatkan ya. Kembali ke teman-teman Jogja itu gak ada yang gak menerima kritikan gitu. Saya masuk dunia penerbitan kira-kira tahun 2015. Awalnya pada tahun 2000, terutama sejak kuliah sih. Pas kuliah lebih sering ngelapak atau jadi penjual buku lawas, waktu itu buku bekas. Waktu itu tujuannya biar bisa membeli buku-buku yang lain gitu yang bisa kita baca, yang kebetulan belum punya. Makanya kita juga jualan buku, ada buku lawas, ada buku baru. Waktu itu benderanya sih masih pojok cerpen. Kemudian baru kira-kira tahun 2015 waktu itu ketemu Mas Ade di shopping. Dia orang pertama yang membawa saya ke dunia buku Jogja. Dia yang memperkenalkan saya dengan banyak nama kayak Mas Buldan, kemudian Om Dodo, kemudian Mas Putut. Pokoknya orang-orang yang di kemudian hari menjadi mentor-mentor saya dalam perbukuan Jogja gitu. Jadi kira-kira tahun 2015 sampai 2017 itu adalah fase-fase awal saya menjadi penerbit. Waktu itu saya dengan beberapa teman punya kolektif penerbitan OAK gitu. Cuma di tengah jalan akhirnya bubar. Nah baru kemudian pada tahun 2018 kami jalan lagi dengan merek Pojok Cerpen dan Tanda Baca. Berkait tentang perbukuan alternatif ya, mungkin saya lebih nyaman menyebut alternatif di Jogja itu agak unik juga sih. Waktu kami tahun 2015 itu banyak penerbit indie Jogja yang bermunculan dengan basic awalnya adalah pedagang buku, penjual buku itu. Ada yang penjual buku lawas, ada yang penjual buku baru. Pokoknya kemudian karena kita sering berbaur dengan para dedengkot penerbit alternatif saat itu, kayak ada goal gitu loh, ada semacam keinginan kayaknya seru juga nih jadi penerbit. Apalagi waktu itu kan rata-rata teman-teman yang berdagang buku di saat itu tuh tidak sekedar dagang buku, jadi mereka berdagang tapi tahu tema yang mereka bawa. Misalnya ada salah satu rekan saya namanya Reko, itu dia kan sering atau identik dengan menjual buku-buku lawas sejarah, temanya sejarah. Sehingga kemudian ketika dia juga masuk dunia penerbitan, maka yang dia terbitkan adalah tema-tema sejarah. Karena minimal dia familiar, dia menguasai, sehingga ketika nanti bukunya terbit, promosinya lebih gampang. Begitu juga dengan saya kali ya, karena waktu itu saya sangat suka cerita pendek gitu, fiksi, saya juga suka esai. Itu yang membuat saya ketika mendirikan penerbitan, kira-kira temanya tidak jauh dari situ. Itu kecenderungan awal pada tahun 2015 tuh banyak penerbit yang muncul, basicnya adalah pedagang buku. Nah itu agak beda tuh nanti ketika pada tahun 2018 ke atas, ini ada tren baru. Kalau sebelumnya para pedagang buku, ini teman-teman di tahun ini kayaknya jauh lebih mudah atau lebih variatif mungkin ya. Banyak penerbit bermunculan tidak lagi backgroundnya sekedar pedagang buku. Ada yang murni pembaca, ada yang kebetulan dia awalnya desainer, ada yang kebetulan awalnya editor, karena mereka kemudian menemukan jawaban bahwa ternyata tanda kutip ya ini menjadi penerbit itu tidak susah-susah amat gitu loh waktu itu, karena kan sudah ada namanya mesin POD kan. Mesin POD ini cukup bisa dibilang merevolusi dunia penerbitan alternatif kali ya. Jadi yang sebelumnya orang selalu takut menjadi penerbit karena membayangkan modalnya besar dan harus mencetak banyak, ternyata mulai bisa teratasi dengan misalnya mencetak hanya 10, 20 atau 50 eksemplar. Nah, karena bisa mencetak sedikit itu, beberapa teman yang sebelumnya mungkin keinginannya terhadap tema tertentu
tidak dapat ruang di penerbit lain, ya udah akhirnya jadi penerbit sendiri gitu. Apalagi waktu itu berbareng juga dengan ada namanya event Kampung Buku Jogja. Jadi event Kampung Buku Jogja itu pertama kali tahun 2015, yang mana waktu itu satu event buku yang memang basicnya adalah kurasi, ada buku lawas, ada buku alternatif, sama ada buku mayor. Secara teknis sih itu pameran buku sebagaimana umumnya. Cuma karena ada kurasi, ada kurator, sehingga buku-buku yang dipamerkan itu akhirnya jadinya secara tidak langsung tematik. Nah, itu juga menjadi satu titik balik atau menjadi satu pemicu banyaknya penerbit indie yang bermunculan. Mereka merasa selama ini kalau misalnya menjadi penerbit, kemudian menerbitkan buku itu harus selalu masuk di toko buku. Nah, dengan adanya online, ini juga penting nih, adanya online, adanya media sosial, kemudian adanya event-event yang punya fokus atau punya ruang bagi penerbit alternatif, itu membuat teman-teman waktu itu serempak untuk mendirikan penerbit. Sejauh seingat saya waktu itu ketika kami masih terlibat di KBJ tahun 2015, itu penerbit indie itu kayaknya masih mungkin sekitar 9 ya. Itu yang kira-kira terdetek ya, artinya saya yakin ada banyak sekali penerbit lain di luar lingkar kami gitu loh. Nah, pada tahun 2017-18 tuh penerbit alternatifnya tuh melonjak, kalau nggak salah jadi sekitar 30 ya. Nah, di situ kayaknya itu jadi penanda bahwa ada banyak banget penerbit yang baru, dan bisa dikatakan cukup mudah ya membuat penerbit dengan segala problematikanya ya, dengan segala problematika, dengan segala sengkarutnya, dengan segala apapun lah itu yang kita bisa perdebatkan dan diskusikan di lain waktu. Yang jelas pada era-era itu saya kira penerbit alternatif Jogja banyak sekali yang muncul, rata-rata hanya dimiliki oleh 2 orang, yang rata-rata misalnya mereka juga cuma anak kos, cuma karena yang satu bisa desain, yang satu bisa ngedit, tinggal nyari penerjemah jadi buku, kira-kira seperti itulah. Jadi memang beberapa teman dari luar Jogja itu sering bertanya kenapa Jogja bisa begitu hidup dan dinamis ya, terutama dalam hal penerbitan. Walaupun misalnya ada banyak sekali penerbit, kira-kira tetap bisa nongkrong bareng, walaupun sebenarnya di belakang mungkin ya jontok-jontokan ya, tapi secara teknis mungkin karena kondisi geografis ya, maksudnya Jogja ini kan bukan kota yang sangat besar gitu. Kemudian sejauh ini minimal lalu lintas tuh masih ramah gitu. Itu memungkinkan para penerbit masih punya kesempatan untuk nongkrong bareng gitu, duduk bareng gitu. Misalnya dulu ada namanya tempat kita nongkrong tuh Warung Kendi. Warung Kendi ini mungkin suatu saat harus dicatat juga nih. Warung Kendi ini salah satu warung kopi gitu yang ada di belakang Hartono Mall gitu. Itu bisa dibilang tempat dulu para reseller buku, para penerbit alternatif generasi kami ya, yang kira-kira 2015-an ke atas itu nongkrong di situ. Entah kemudian nanti jadi ide, entah kemudian obrolan di situ menjadi buku, entah obrolan di situ jadi berantem, atau bisa juga obrolan di situ tuh melahirkan penerbit baru. Misalnya dulu ada yang dia kalau ke situ hanya nongkrong, hanya dengar-dengar teman-teman ngobrol, tapi kita lihat tiba-tiba bulan depan dia sudah punya penerbitan sendiri karena di situ komplit. Ada orang percetakan di situ. Misalnya Mas Fajar tuh juga dulu sering ikut nongkrong di situ, Fajar Utama Offset. Ada orang penerbitan senior di situ, ada teman-teman penerbit yang sudah jalan di situ, ada desainer di situ, ada layouter di situ, artinya di situ komplit. Jadi ketika ada seorang baru gitu, ada orang baru datang, dia punya ide aja, itu hampir pasti bisa dieksekusi. Karena semua yang dia butuhkan tuh ada di situ. Dia cuma cukup membawa, oke, aku pengen menerbitkan naskah ini nih. Oke, di situ sudah ada penerjemah, ada editor, ada layouter. Itu pasti hampir pasti bisa terrealisasi. Bahwa faktanya nanti penerbit itu bertahan atau tidak itu hal lain. Tapi kondisi geografis, artinya dari satu tempat ke tempat lain di Jogja masih terjangkau, kemudian cukup seringnya waktu itu teman-teman nongkrong di satu tempat yang kita sepakati, itu saya kira cukup membuat penerbit indie jadi banyak bermunculan gitu, akhirnya jadi terlihat marak gitu, terlihat ramai.
Ya kayaknya penerbit Jogja nih lebih tepat dibilang learning by doing kali ya. Jadi kayak kita tuh rata-rata hampir tidak punya basic manajemen yang kuat gitu. Terus contoh dari penerbit-penerbit senior itu juga lebih ke hal teknis. Kira-kira bagaimana membuat buku, bagaimana memilih tema, atau kemudian memadukan antara teks dan visual gitu. Sedangkan secara manajemen itu hampir semua tuh kayak bergelut sendiri-sendiri gitu. Jadi dinamika, misalnya ada penerbit yang punya tunggakan cetak, atau kemudian ada pekerja buku yang akhirnya telah dibayar, itu udah jadi kayak makanan sehari-hari gitu. Artinya kami di Pojok Cerpen dan Tanda Baca juga misalnya secara teknis percetakan tuh misalnya kami membayar secara tempo, tapi itu tadi karena kita di Jogja sudah saling kenal, asal komitmen itu tuh tidak jadi masalah. Tapi yang jelas problem-problem itu pasti ada, dan itu juga problem-problem seperti itu akhirnya kayak semacam menjadi apa ya Kang ya, kayak dia menjadi cobaan gitu loh. Disitulah nanti akan terlihat kira-kira penerbit yang tetap survive, artinya dia jalan tapi misalnya terengah-engah, atau penerbit yang kemudian berkembang, atau penerbit yang kemudian ya udah akhirnya tiarap. Yang jelas ketika teman-teman ingin menjadi penerbit itu murni hanya karena semangat gitu loh. Jadi udah benar semangat, mencintai buku, mereka pengen menerbitkan sesuatu yang mungkin belum diterbitkan. Udah sesimpel itu gitu loh. Baru kemudian pas di perjalanan, oh iya ya kok bukunya nggak laku, terus nanti bayar cetaknya gimana nih, bayar penerjemahnya gimana. Dinamika itu biasa baru muncul setelah jalan. Nah makanya kalau kita tidak siap gitu, akhirnya jadi tumbang satu-satu tuh. Atau tidak, kadang juga ada juga sih beberapa teman yang mendirikan penerbit kayak ada itu mengisi waktu luang tuh kan. Kebetulan dia sambil kuliah. Begitu kuliah ya akhirnya dia nyambi aja karena suka buku jadi penerbit. Tapi nanti ketika misalnya selesai kuliah harus kembali ke daerah nih misalnya, nanti penerbitannya gimana gitu. Itu belum lagi problem lain ya, problem copyright, problem apa, itu hal lain lah ya. Yang jelas dinamika kecil penerbit Jogja itu menurut kami sih itu aja. Walaupun ada juga senior yang duduk yang menurut kami dia berhasil menjadi contoh, misalnya Pak Indra Ismawan, Media Presindo, kemudian ada Pak Edi di Vapres, itu kan juga beberapa contoh yang bisa survive kan, dan kemudian mereka bisa menjalankan sistem penerbitannya dengan baik lah. Nah, itu mungkin bagian-bagian itu juga kami yang bagus-bagus, yang cocok diterapkan kami terapkan sih. Sedangkan yang lainnya kami benar-benar sambil jalan itu tadi. Sejauh saya tahu penerbit alternatif Jogja kenapa banyak yang muncul dengan karakter tematik gitu, itu karena itu yang paling bisa dilakukan. Jadi dia berangkat dari kesukaan dia terhadap tema buku tertentu. Misalnya ada yang suka sejarah, dia akan memulai dengan menerbitkan buku sejarah. Selain dekat dengan dia, secara pertanggungjawaban tuh jauh lebih mudah gitu loh kan. Dengan dia menyukai tema itu kan dia tahu tema sejarah apa yang menarik untuk diangkat, penulis siapa yang kira-kira menarik untuk diterbitkan. Itu juga berlaku untuk misalnya tema-tema sosial politik, misalnya penerbit PIN tuh, penerbit independen itu salah satu penerbit yang oke juga, karena dia basicnya setahu saya juga sosial politik, lebih mudah bagi dia untuk menerbitkan tema itu. Kemudian Cantrik dengan tema filsafat, kemudian Kakak Tua dengan sastra, Interlude dengan sastra Jawa misalnya, Gambang. Itu kan saya kira hampir semua teman-teman tuh benar-benar berangkat dari apa yang dia sukai. Itu membuat jauh lebih mudah memanage brandnya itu loh kan. Bahwa nanti seiring berjalannya waktu beberapa teman nyoba gitu, misalnya yang biasanya filsafat, oke deh sekali nyoba fiksi atau sastra, itu ada juga. Tapi biasanya itu kayak cuma untuk sekedar dicoba. Kalau ternyata tidak bagus secara pasar, pada akhirnya mereka akan kembali ke kita. Nah, berkait buku yang booming, sejauh saya tahu sih cukup jarang teman-teman penerbit itu mengerjakan buku yang dulu ya, nggak tahu kalau sekarang yang sedang booming itu
cukup jarang, karena rata-rata mereka sudah punya market sendiri, kemudian punya cara menjualnya sendiri gitu, sehingga berpikir ya udah dijalani dengan apa yang sudah dijalankan aja daripada harus meraba-raba lagi gitu. Kalaupun ada yang teman-teman lakukan secara kolektif ini hampir bersamaan, yang terlihat hampir bersamaan itu mungkin terkait penerbitan terjemahan. Nah, berkait penerbitan terjemahan ini memang beberapa penerbit menjadikan itu semacam pijakan awal. Dengan catatan mereka memilih yang public domain ya, ini yang kita obrolkan yang public domain. Kenapa banyak teman-teman penerbit alternatif Jogja itu bisa dibilang memulai pijakan awal dari naskah-naskah terjemahan yang public domain? Karena secara administratif mereka tidak harus berurusan dengan royalti. Jadi mereka kira-kira hanya membayar penerjemah. Syukur-syukur penerbit itu bisa menerjemahkan sendiri. Itu kan upaya untuk meminimalisir budget yang ada. Jadi bisa tetap menerbitkan buku dengan budget yang minimalis. Kalau naskahnya itu terjemahan dan public domain kan dia tidak harus membayar royalti, tidak harus, tanda kutip, tidak harus misalnya menyiapkan biaya promo untuk penulisnya launching. Jadi itu murni kayak bisa memangkas banyak budget gitu. Nah, kecenderungan itu cukup banyak. Kayak kita lihat pasti hampir setiap penerbit punya tuh naskah terjemahan. Dan itu tadi, karena itu bisa untuk jadi titik pijak sekaligus kalau naskah itu kebetulan laku, itu bisa jadi cash flow yang bagus tuh. Kalau kayak kami misalnya ada beberapa naskah yang public domain dan bisa jadi terus laku ya, mungkin salah satunya Ego ID kalau ya, buku teori. Kalau yang buku fiksi Kucing kali ya, ada kemarin kami menerbitkan Gerombolan Kucing Bandel. Nah itu buku-buku itu tuh bisa jadi kayak amunisi yang membuat cash flow penerbit itu jadi bagus gitu. Ya, berkait citra penerbit Jogja ya, itu memang kayaknya masih pro kontra juga. Misalnya memang kadang kan kita dengar ada suara sumbang misalnya yang mengatakan wah penerbit Jogja nih kira-kira urakan lah, kadang nggak ngurus right atau hanya mengandalkan visual padahal terjemahannya ambiar misalnya. Itu saya kira perlu diperdebatkan juga, atau lebih tepatnya disebut aja penerbit mana gitu. Saya termasuk yang percaya bahwa teman-teman Jogja nih adalah penerbit yang menurut saya masih bisa dibilangin gitu. Kalau misalnya mereka merasa terjemahan A ini jelek, aku cukup optimis bahwa teman-teman tuh mau kok memperbaiki gitu. Kecuali memang penerbitnya bebal ya. Atau kalau misalnya mereka merasa ini tidak copyright nih, ya udah dibilang aja, ditegur. Karena saya kira banyak juga sekarang teman-teman penerbit Jogja yang sadar copyright gitu loh, bahwa memang ada yang tidak, itu oke. Dan itu kan pilihan ya kan ya, dengan segala konsekuensi yang pasti dia sadar. Nah, konsekuensi dia dirujak di Twitter, konsekuensi dia ditegur penerbitnya langsung, saya kira itu teman-teman Jogja tuh sadar. Tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa ada teman-teman penerbit Jogja yang juga mengurus right. Misalnya penerbit independen, mereka mengurus tuh. Malah pernah suatu kali itu kayaknya kami tabrakan tuh. Jadi kami pernah mau mengurus copyrightnya Arun Datira ya, bukan. Ada salah satu penulis yang kemudian ketika kami mengajukan, ternyata itu sudah dimiliki oleh penerbit PIN. Kan seru kan? Oh berarti kadang ada naskah yang sama pengen diurus oleh dua penerbit, atau dua penerbit tertarik dengan naskah yang sama. Atau misalnya Cantrik juga itu saya kira beberapa naskah mereka mengurus. Kemudian karena beberapa teman dekat ini mengurus, itu kadang secara tidak langsung memotivasi teman yang lain. Akhirnya kami juga selama ini kalau garap terjemahan hanya public domain, akhirnya terketuk juga untuk coba mengurus terjemahan yang copyright. Dan itu teman-teman tuh sangat terbuka untuk bantu. Misalnya waktu itu kami dibantu Mbak Endara Harjo, kami dibantu oleh diskusi dengan Mas Roni, kemudian kami juga dibantu dengan, maksudnya apa yang dilakukan PIN, apa yang dilakukan Cantrik, dan dilakukan beberapa teman, itu kadang tuh menginspirasi. Jadi saya percaya kalau hal positif yang dilakukan penerbit Jogja di antara lingkaran pertemanan itu pasti ditiru. Gak mungkin sih mereka beneran mau
mereka tuh sadar banget tidak mengurus copyright itu konsekuensinya apa. Jadi aku yakin mereka juga tidak kemudian tutup mata untuk nggak ngurus terus. Jadi itu satu problem. Terus problem kedua misalnya mereka masalah terjemahan. Saya kira terjemahan juga masih bisa diperdebatkan ya. Kembali ke teman-teman juga itu nggak ada yang nggak menerima kritikan gitu. Kenapa teman-teman kemudian menerjemahkan naskah itu kan pasti punya kayak keinginan naskah itu terbit, tapi kebetulan belum terbit, akhirnya diterjemahkan oleh penerbit Jogja. Nah kalau misalnya terjemahannya belum bagus ya dikasih tahu aja. Karena penerbit Jogja saya yakin juga pasti mau kok mengoreksi gitu. Selama itu beneran oke ya, selama itu tanda kutip bukan caci maki, masukan. Sejauh saya tahu ya penerbit Jogja sangat terbuka. Jadi kalau misalnya ada isu yang mengatakan bahwa penerbit alternatif Jogja dan Jakarta nih kadang gap, itu kayaknya enggak juga. Misalnya oke, Mas Roni memang kadang jadi salah satu yang paling vokal terkait right. Ya itu kan tidak salah ya, karena dia merasa right itu adalah hak penulis. Tetapi kan kembali juga ke penerbitnya. Kalau penerbitnya karena dan satu lain hal tidak mengurus ya sudah gitu. Jadi tidak usah kemudian seolah-olah dia didomba kayak gitu. Toh banyak juga penerbit Jogja yang terbit di banyak juga penulis Jakarta yang kemudian terbit di Jogja kan. Misalnya ya Mas Roni terbit di Kami. Kemudian siapa lagi ya yang kira-kira karakter Jogja? Mas Nirwan Dewanto dulu juga buku pertamanya Jogja. Kemudian pernah di Ok juga Jogja. Terus Mas Eka Kurniawan juga Jogja kan, Sirka. Bahkan beberapa teman di Jakarta, penerbit alternatif di Jakarta itu kan mencetak bukunya di Jogja. Jadi saya kira itu karena banyak yang nggak tahu aja. Artinya biasa kan yang membuat isu itu pembaca ya atau netizen itu ya, yang kemudian di Twitter mereka ngeraba-ngeraba, oh ya nih gap nih, padahal enggak. Padahal kalau kami bertemu teman-teman alternatif Jakarta atau ngobrol ya iya aja, ya ada lah saling senggol dikit, tapi itu kan tidak kemudian jadi sesuatu yang serius gitu. Karena faktanya banyak juga penulis Jakarta yang percaya dengan teman-teman Jogja, atau banyak juga penerbit alternatif Jakarta atau di daerah lain yang nyetaknya itu di Jogja. Kenapa mereka mencetak di Jogja? Sejauh aku tahu karena mereka melihat produk-produk cetakan Jogja itu cukup oke lah, bukan cukup oke untuk oke dah gitu. Karena misalnya kasus kami nih Kang, misalnya ini ada cerita menarik. Ada teman-teman nanya kok bisa kita menerbitkan Pak Bre, ya at least Mas Roni, di saat dia punya pilihan untuk menerbitkan di penerbit lain atau di penerbitannya sendiri. Belakangan kami kemudian sadar atau dikasih tahu salah satunya adalah jelas produk cetakan. Jadi Pak B itu dulu membeli buku Jos Wibisono gitu. Nah ketika dia membeli, kebetulan dia cocok nih dengan konten, baik buku itu sebagai produk maupun buku itu sebagai konten. Akhirnya dia tertarik. Nah itu akhirnya jadi kayak getok tular gitu, dari Om Jos ke Pak Bre ke Mbak Saras Dewi, kemudian nanti Mas Roni ke siapa itu jadinya kayak getok tular. Akhirnya anggapan bahwa penerbit Jogja citranya begini-gini tuh kadang mental juga ketika sudah ketemu klik gitu loh. Karena aku cukup lihat banyak juga penerbit Jogja yang menurut oke loh. Saya Kakak Tua dengan template sastranya, menurut itu oke banget. Kakak Tua itu salah satu penerbit yang buat saya iri karena dia itu kayak bekerjanya tuh kira-kira di awal tuh loh kan. Jadi dia memetakan buku dia nanti template-nya kayak gini. Udah selanjutnya dia hanya tinggal memilih naskah, mencari visual yang bagus. Udah itu bikin iri karena bagiku itu kerja sederhana tapi sangat luar biasa. Terus ada teman-teman EA-Books, Mojok dan EA-Books juga kemudian sekarang berangkat dengan tema-tema feminis dan gender. Itu juga menurutku oke. Artinya ada semangat baru, ada gairah baru dari teman-teman penerbit Jogja itu untuk menjadi lebih baik gitu loh kan. Nah, jadi kalau dulu mungkin oke lah, tapi aku percaya dengan sekarang dengan keterbukaan di media sosial, dengan kemudahan akses
menghubungi langsung agen penerbit, itu membuat banyak penerbit Jogja walaupun pelan atau kadang masih dalam tahap rencana, aku tahu banget mereka berupaya untuk memperbaiki dirinya pelan-pelan gitu. Jadi nggak bisa juga dibandingkan misalnya margin yang berusia 15 tahun misalnya dengan teman-teman yang baru merintis. Bahwa teman-teman yang baru merintis tuh ada juga yang nakal tuh iya, tapi kan kadang kultur teman Jogja pas ngobrol kan saling mengingatkan, kamu hati-hati loh, itu naskahnya tuh copyright dan kebetulan penulisnya nih terkenal nih, kayaknya perlu dipertimbangkan. Nah, biasa kayak gitu teman-teman tuh menerima, oke deh, pilihannya dia akan menarik atau mencoba untuk mengurus gitu sih.